Apa saya harus memiringkan juga biar tidak miring? Sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbish rakhli sadri wa yassir li amri wa halul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada para mas-mas dan mbak-mbak karyawan Hika Media dan juga kepada Mas Manu selaku pemimpin atau yang memiliki Hika Media ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih banyak diberi nikmat Allah SWT, yang mana nikmat itu ketika kita syukuri maka Allah akan menambah nikmat itu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau ada nikmat Allah kok kita syukuri maka pasti akan ditambah. Kata-katanya apa? La in syakartum la azidannakum. Saya tidak ngomong insya Allah. Biasanya kan kita kan sering-sering kan benar-benar insya Allah kan itu ya. Ini tidak ada kata insya Allahnya. Tidak gini. La in syakartum insya Allah la azidannakum. Tidak. Kata-katanya dalam Quran apa? La in syakartum, barang siapa yang bersyukur la azidannakum. Pasti. Jadi kata-katanya pasti. Pokoknya disyukuri pasti nambah. Ya. Pokoknya disyukuri mesti nambah. Bagaimana cara bersyukurnya? Ya gampang. Jadi kalau misalkan umur disyukurinya dengan dibuat yang bermanfaat, beribadah. Kalau misalkan mata disyukurinya dengan banyak melihat Al-Quran. Kalau misalkan itu fisik, ya, maksudnya tubuh disyukurinya dengan banyak dibuat taklim kesana kemari itu taklim, atau dibuat sholat. Saya masih bisa, saya masih diberi nikmat bisa bergerak karena saya melihat banyak sekali orang stroke. Itu kepingin nang masjid gak bisa ya. Jadi orang stroke itu kalau jenengan tanyai aslinya wis kepinginnya tobat. Aduh, sih misalkan biyene ndak sholat ya. Dipinginnya itu tobat terus, tapi wis gak bisa karena dia jalan aja wis kesulitan. Itu makanya orang stroke itu rata-rata kalau apa? Kalau ketemu orang kan mesti nangis ya. Jenengan teliti. Saya punya saudara-saudara yang stroke itu rata-rata kalau sudah ketemu orang itu nangis. Karena dia sendiri sudah tidak bisa apa-apa. Makanya ketika salah satu tips agar kita itu semangat beribadah, contoh misalkan sholat, oh iya saya masih bisa bergerak. Orang ini yang nggak bisa bergerak ini kepingin ke masjid tapi nggak bisa, kepingin sholat tapi nggak bisa, ya bisa tapi diem. Kita yang sempurna. Makanya kalau ada orang sholat di masjid kan tidak sedikit sekarang kalau ada orang sholat itu bawa kursi. Jangan ikut-ikutan bawa kursi, wah nara bawa kursi, jangan ya. Wong bisa bergerak terus nggak bawa kursi. Jadi kalau ada orang yang bawa kursi pepet deket yang bawa kursi itu kayaknya setahu saya kalau ada yang bawa kursi gitu saya di sampingnya itu sholatnya lebih nikmat. Kenapa ayo? Jadi pas sampai sholat alhamdulillah aku seiso rukuk, dia kan cuma di kursi pengen ya kan itu ya. Terus dia sujud nggak bisa, dia gelondong itu sujudnya. Jadi ketika sujud ya dia tetap gitu lagi. Jadi antara rukuk dan sujud sama, paling bedanya lebih nunduk sedikit, nunduk lagi, goleng itu, okay? Maka kita aduh ya Allah alhamdulillah. Jadi kalau di masjid ada orang yang apa ya sudah nggak normal, okay? Di masjid saya banyak orang seperti itu. Makanya saya kadang-kadang jejer orang yang bawa kursi, kadang jejer orang yang nggak bisa tahiyat awal, tahiyat akhir, ya. Jadi ada yang tahiyat itu wes kesulitan, kayaknya mungkin kakinya kaku, ya. Jadi tahiyat itu segini wes, terus sulit itu loh. Itu akhirnya bisa alhamdulillah aku iso jan enak ya, maksudnya gitu itu disyukuri ya. Akhirnya sholatnya lebih nikmat karena kenapa? Karena dinikmati enak ya Allah alhamdulillah saya DKI lah sambil disyukuri itu insya Allah aman ditambahi terus. Aduh alhamdulillah pokoknya alhamdulillah atau senangannya alhamdulillah. Makanya ketika saya ke rumahnya guru saya jadi guru saya dulu yang sudah almarhum Yai Abdurrahman Komari itu, kalau saya ke rumahnya yang keluar dari mulutnya, keluar dari lisannya dua kata yang sering,
Kalau nggak istighfar, alhamdulillah. Jadi nggak banyak bicara, cuman gini toh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo, dimaaf monggo. Alhamdulillah. Orangnya memang pendiam. Beliaunya memang pendiam, guru saya itu. Jadi saya punya guru 2 yang selalu ngaji hampir tiap hari itu. Yai Abdurrahman Komari sama Yai Munir namanya. Jadi 2 ini dulu ngajinya satu pondok itu sebangku. Ini Yai Munir, ini Yai Rahman. Jadi gitu, sebangku. Sekarang sebelum meninggal dunia kemarin ya, dua-duanya punya pondok besar. Dua-duanya punya pondok besar. Cuman berbeda karakternya. Yang Yai Rahman ini pendiam. Jadi kalau ngaji kayaknya memang enak semua. Kurang lebih kalau mingguan itu dihitung sekitar 15 ribuan orang yang ngaji. Kalau jenengan tidak percaya, nanti kalau sudah normal coronanya, minggu pagi silakan ngaji di Pondok Darul Falah. Sudah dihandle sama anaknya, Gus Mat namanya. Dulu ketika Yai lebih banyak daripada itu. Itu bisa dilihat berapa jumlah orangnya nanti. Banyak, sekitar 15 ribuan. Sekitar 15 ribuan kalau minggu pagi itu. Wong kalau ngitung kelontang itu kan buyarnya kan setengah 8 ya. Jam 8-an dihitung kelontang itu. Zuhur baru selesai ngitung kelontangnya itu loh. Ngitung uang itu loh. Anak pondok berapa itu zuhur baru selesai. Ya kesel ngitung duit dok sampai zuhur. Nah, tapi kan uang kecil-kecil itu ya. Nah, itu beda karakternya. Yang satunya itu beliaunya selalu menyampaikan. Jadi kalau ada tamu disampaikan. Yang Yai Munir sama baiknya. Yang Yai Abdurrahman itu beliaunya pendiam ternyata. Jadi kalau pas ngaji kayaknya ngomongnya selalu enak, tapi ketika sudah bertamu loh, oh ternyata beliaunya pendiam. Jadi nggak banyak ngomong. Jadi cuman monggo silakan. Diam lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, kalau tanya baru dijawab. Kayak tanya nggak dijawab. Jadi keluarnya cuman ucapan, kalau nggak alhamdulillah, istighfar alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah tok gitu. Nah, ketika orang itu sudah alhamdulillah, maka nikmatnya pasti ditambah. Tidak berdoa, misalkan tidak banyak doa pun, mengucapkan alhamdulillah itu sudah lebih dari doa. Afdhalud doa, apa afdhalu itu? Apa artinya afdhalu? Utama-utamanya ad-doa, doa. Afdhalud doa, utama-utamanya doa, alhamdulillah. Jadi afdhalud doa, alhamdulillah. Utama-utamanya doa, alhamdulillah. Jadi misalkan nggak sempat ini berdoa, alhamdulillah. Disyukuri. Melihat mata, alhamdulillah. Melihat HP, alhamdulillah. Wingi dek, tak delok di YouTube ono wong dek jambret, ya kan gitu kan. Alhamdulillah punya saya masih ada, kan gitu ya. Alhamdulillah. Disyukuri, alhamdulillah ono HP. Nah, muncul yang ini. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau disyukuri pasti nambah. Wallahu alam dari mana nambahnya ya. Nah, itu pasti nambah. Kata-katanya tidak insya Allah ya. Lah tak syukuri insya Allah nambah. Enggak. Kalau bersyukur pasti. Tapi kalau kufur hampir 20 tahun 20 dulu pancet aja. Ah, itu namanya kufur namanya. Pancet ya. Aduh, kufur ngersulo itu loh ya. Kufur itu ngersulo itu loh. Terus ngene iki sajana oleh THR, corona malah kalau THR. Ya, kan ngersulo itu namanya. Bahasa Indonesia ngersula itu apa? Ngersula ya, ngersula. Okay. Ngersula. Orang yang suka ngersula itu pokoknya jangan banyak ngersula. Agar nggak banyak ngersula malah. Nggak banyak mengeluh, okay. Nggak banyak mengeluh, maka sering-seringlah ingat nikmatnya Allah. Nah, jadi gitu. Jangan ingat kekurangannya, ingat nikmatnya dah. Diam-diam ingat alhamdulillah saya iso ndelok. Ya. Makanya kalau mau baca Quran kok males, langsung aja buka YouTube, ketik video orang buta baca Quran. Oh, itu insyaallah langsung semangat itu. Ya Allah, iki buta mau sik kober maca Quran. Bacanya gini tok. Oh, gini tok. Siki sing iso ndelok. Kak kober maca Quran itu ya. Nah, itu langsung semangat itu, masuk kalah jadi gitu. Itu tips agar kita selalu bersyukur, dan kalau bersyukur maka akan nambah terus. Pesannya Hakim gini. Jangan banyak keinginan. Jadi gitu. Daripada banyak keinginan, karena setiap keinginan belum tentu dikabulkan. Daripada banyak keinginan, mending banyak bersyukur. Kalau banyak bersyukur, maka banyak keinginan yang belum diinginkan sudah dikabulkan. Tapi kalau banyak keinginan, maka
banyak keinginan yang tidak dikabulkan. Jadi mending banyak bersyukur daripada banyak keinginan. Nah, itu syukur. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sesuai tema kita hari ini. Ciri-ciri yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kurang berapa hari lagi ini hari raya? 8. Enak dihitungi terus nggih. 8 rek meneh berarti wis kurang 7. Terus ini kalau dulu kan gitu ya anak-anak ya. Waduh, deloki tanggalan ya gitu ya. Menghitungi ya semalam. Malam berapa kemarin ini berarti? Malam 23 kemarin kan ya? Ganjil. Pokoknya saya ingat pokoknya di masjid rame berarti malam ganjil gitu aja wis. Karena orang-orang kan saya mikir ganjil genap ini ya. Jadi ganjil genap padahal apakah Lailatul Qadar itu pilih yang ganjil saja? Kalau hadisnya memang ada yang ganjil itu ya, kata-kata ganjil maksudnya rata-rata di malam ganjil. Tapi tidak selalu di malam ganjil saja. Dan insya Allah kata-katanya Imam Ghazali, kalau Ramadan diawali hari Jumat, tahun ini kan hari Jumat ya, maka biasanya jatuhnya malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Tapi bukannya menisik malam 4 likur dulu sih wis pokok 27 jangan jurus 27 toh. Tapi ulama itu nggak ngawur, jadi ya bisa jadi 27. Kalau kemarin saya lihat ya rata-rata mendung lah yang itu ya, rata-rata. Padahal kalau Lailatul Qadar apa biasanya ciri-cirinya terang kan itu ya, terus suasananya ya gak adem gak panas kan itu, sejuk enak tenang. Dan ini tidak semua orang bisa diberi kenikmatan bisa merasakan iki kok Lailatul Qadar teko ya. Tapi bukannya Lailatul Qadar yang biasanya bisa status wahyu Lailatul Qadar kan gitu ya. Bukan, itu kan apa? Saya kemarin soalnya juga bikin status seperti itu maksudnya, okay? Lailatul Qadar gitu ya. Ternyata ada lagi yang namanya Lailatul Qadar lebih cantik daripada yang Lailatul Qadar 21 itu, okay? Lailatul Qadar PNS itu ya. Bukan itu ya. Nah, maka Lailatul Qadar ini datangnya sudah bisa dirasakan oleh orang-orang yang biasa sholat malam. Kayak anjen sekarang ini. Nah, jadi gitu itu bisa. Kalau kita kayaknya tidak bisa. Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah ditakdirkan, insya Allah bisa. Makanya Al-Qadr, Laila itu apa? Apa artinya Laila? Malam. Laila ya, malam. Al-Qadr berarti yang sudah ditakdirkan, malam yang sudah ditakdirkan. Maksudnya sebenarnya adalah ada yang mengatakan gini, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sebenarnya memang sudah tertuliskan. Tahun iki sing oleh Lailatul Qadar iku wong sakmene. Ya iku wong iki gitu. Aslinya sudah gitu. Sudah. Makanya kalau yang mau dapat ya dilalah kok semangat gitu ya. Tahu dilalah apa dilalah itu? Iya, wis pokoknya dilalah apa yang dilalah pokoknya gitulah ya, iki basa campuran aja. Jadi tiba-tiba kok aku turu yes wala memang seperti itu. Jadi orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar sebenarnya sudah ditakdirkan. Dilalah semangat, dilalah ini dan salah satunya yang mendukung adalah dianya ini sering memberi buka puasa kalau katanya Yai dulu. Dan juga sering istighfar. Orangnya semakin di bulan Ramadan ini semakin baik ya, itu ciri-cirinya pokoknya. Makanya kita kalau ada perubahan, kok ada perubahan ya, saya dulu nggak seperti ini, sekarang seperti ini, saya ini kok koyok biyen rodok ngamukan, saya ini gak pati ngamuk, anjir mergo lockdown kena sing ngamuk. Jadi pokoknya kok banyak perubahan, itu salah satu ciri-cirinya. Dan nanti ketika sudah dapat atau mendapatkan Lailatul Qadar, ciri-cirinya yang ketika Lailatul Qadar turun tadi ganti pada ada jiwanya. Apa ciri-cirinya ketika malam Lailatul Qadar turun? Laila, malam. Malam itu identik dengan ruame apa sepi? Tenang apa ribut? Tenang. Maka tenang itu ada dalam dirinya. Jadi moro-moro sifatnya tenang aja. Dia apa-apa tenang aja wis enak. Ya apa iki galete air. Ya sanjen rezeki inilah. Wis pokoknya tenang, jadi menghadapi apa tenang. Ya apa iki
20 rabi. Saya dulu sampai umur 34 ya. Yo. Jadi sing bingung malah orang-orang sebenarnya. Saya sendiri nggak bingung sama sekali. Karena saya wis didoktrin wis ono tulisannya kabeh. Jadi gitu. Tetap usaha tapi wis pede aja wis ngono tulisannya penting aku usaha kan gitu. Sudah usaha ya. Sing senengi mlayu. Sedang kesini saya nggak seneng nggak pernah ketemu. Tapi penting ada usaha. Nah, itu. Jadi ketika sudah ada usaha pede tenang aja. Semuanya sudah tertuliskan. Jadi pokoknya enak aja tenang gitu ya. Orang tenang itu enak wis. Insyaallah gak gampang sakit. Sing gampang sakit itu wong sing bingung karepe dhewe itu loh. Jenengan apa itu kalau bahasa dokternya? Introvert. Ya. Sing orangnya kok gak iso meneng itu loh, kok bingung gitu. Yang ekstrovert ya. Ya, yang sing bingung karepe dhewe. Dan saya karena sering jamaah saya kan banyak, habis ini kan ngaji lagi, jadi saya sudah bisa membaca memang. Makanya dulu ada guru atau kiai atau ustadz tuh yang wong iki lho ngene. Wih, berarti wong iki wali. Gitu. Padahal aslinya lo bisa ditebak kayak gitu itu. Kalau sudah biasa ketemu orang itu aman delok ya. Wong iki gak suwe lah loro iki. Lho itu kan seolah kan kayak wali. Wali kayak wong iki. Padahal secara kedokteran wis logika. Lek wong iki pemikirannya kayak ngene terus wong iki bingung terus gak suwe wong iki lara wong iki. Itu biasa, sudah bisa ditebak. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi dia nggak bisa menguasai hati. Kan gitu ya. Ada segumpal darah. Yang mana kalau darah itu baik, ada segumpal daging ya. Darah apa segumpal daging? Saya jual baik. Ada segumpal darah apa segumpal daging ya. Kalau yang mana daging itu baik, maka semuanya menjadi baik. Kalau buruk, maka semuanya menjadi buruk. Itulah yang dinamakan hati. Kolbun ya, bukan kalbun. Apa bedanya? Beda sedikit sudah jauh nanti. Apa kolbun? Hati. Kalau kalbun? Anjing. Ya, beda kaf sama kof ya. Nah, itu sudah beda. Makanya kalau nggak bisa menguasai hati, maka ketika dia baik semuanya. Maksudnya kalau sehat, sehat. Kalau dia nggak sehat, pasti nggak sehat. Maka rata-rata orang yang nggak bisa menguasai dirinya, jenengan lihat, gampang sakit, daya imun atau daya tahan tubuhnya turun. Nah, makanya kuasai hati. Di sini, makanya orang yang bisa menguasai hati ini, rata-rata orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang bisa menguasai hati. Jadi dirinya itu tenang. Jadi orang Lailatul Qadar kan tenang ya, malam Lailatul Qadar. Akhirnya kok dia tenang, mangiku emosian. Makanya yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah cirinya adalah orang yang punya perubahan. Baik dari segi ibadahnya punya perubahan, ataupun terutama dari segi sifatnya, karakternya punya perubahan. Cirinya dulu disampaikan juga, orang yang mange gak sregep kok mau sregep, iki cirinya oleh Lailatul Qadar. Ya, dulu pernah ada teman saya itu juarang marine posoan itu tambah sregep. Lah itu cirinya itu. Dari segi ibadahnya, dari segi hatinya mange gak bagus sifatnya, mungkin emosian, ya temperamental, terus jadi orang baik, mange medit jadi orang loman. Nah, itu cirinya juga dapat Lailatul Qadar ya. Seperti itu. Pokoknya ada perubahan, itu cirinya dapat Lailatul Qadar. Dan rata-rata yang dapat Lailatul Qadar memang orang yang terutama hatinya jadi baik. Maka hati ini penting. Tidak hanya fokus ibadah saja. Makanya sekarang rata-rata kalau 10 malam terakhir adalah yang diserang, maksudnya yang disampaikan terus masalah ibadah. Tapi sedikit Ustadz, kalau saya dulu masih tahun lalu insya Allah masih ingat ceramahnya Ustadz Hadromi. Beliaunya menyampaikan banyak ini ya rata-rata yang tak sampai menyampaikan masalah semangat ibadah, motivasi ibadah. Bagus juga karena memang banyak hadisnya tentang itu. Tapi saya tak bagian menyampaikan tentang hati. Hati-hati, takutnya kita fokus ibadah tok, terus wis ibadah bengi qiyamul lail, terus besoknya sik maca Quran, khatam ping 4. Loh kan ini memang dimotivasi. Tapi kalau sudah dapat itu, takutnya kok kon nganggur gurung khatam. Lu kan ngenyek orang itu. Kon nganggur gurung khatam. Aku sepeng 4 aku. Waduh,
Dia ping papat tapi dengan penuh kesombongan. Ini yang bahaya. Makanya saya kemarin itu apa namanya ya? Ini loh. Kan tidak sedikit ya orang walaupun di Ramadan gini terus anak pang itu loh. Sik keluyuran liwar-liwar itu kan ya. Sekarang nyoba jenengan bayangkan sendiri-sendiri ya. Misalkan jenengan Ramadan ini pergi ke masjid atau enggak Ramadan lah, pokoknya tidak harus siang, malam boleh lah pergi ke masjid. Sedang pergi ke masjid terus papakan sama anak tatuan arek pang. Situk berangkat ke masjid, situk wis gak poso tatuan. Nah, kira-kira apa yang ada di dalam hati jenengan? Sedikit banyak pasti rada ngremehno ya Allah. Lah iya Ramadan. Ya kok sik kok. Kan ada kata-kata kadang-kadang ya, nggak ngomong sih, itu mah di hati. Iya kan? Atau orang lah iya Ramadan gocengan ngalor ngidul lanang wedok. Ada nggak kata-kata seperti itu kadang-kadang di hati? Lah ini yang bahaya. Meremehkan orang ini yang bahaya. Berarti hatinya nggak baik Mas ya. Dan apa namanya? Ketika seperti itu, ya, bahayanya di sombong itu adalah dapat menghabiskan pahalanya. Makanya kemarin saya mendengar ada cerita dari Habib Taufik. Ya, Habib Taufik Pasuruan, insya Allah ada di kitab Al-Irsyadul Ibad, insya Allah ya, kalau saya nggak lupa. Ada kisah itu seperti ini. Ada sebuah desa di mana di desa itu ada seorang waliullah yang nggak pernah keluar rumah. Jadi di rumah saja. Guru saya ada yang seperti itu. Keluarnya hanya sholat Jumat ke Pasuruan Suwayo. Sampai sekarang nggak pernah keluar rumah, Mas. Jadi dia hanya di pondok saja, ibadahnya di pondok, ngaji, pokoknya di pondok, nggak pernah keluar. Keluarnya hanya Jumat ke Suwayo ke Pasuruan sampai sekarang. Jadi orang yang bertamu ke rumahnya dan bertahun-tahun. Lah ini kisahnya ya kayak gitu. Ada waliullah nggak pernah keluar bertahun-tahun. Di sisi lain ada juga di kampung situ ada orang yang tiap malam senangnya mabuk, mabuk tok wis nggih. Kubam mabuk kan kubam nggih. Mabuk tok. Sampai orang kampung itu wis gak seneng sama orang ini. Di kampung saya dulu juga ada orang mabuk, wis gak seneng memang. Walaupun gak ganggu itu kok dilalat tiba-tiba gak seneng ya. Nah, akhirnya karena orang kampung banyak yang gak suka, suatu hari orang yang biasa mabuk ini meninggal. Meninggal karena orang kampung gak suka, ya gak ada yang melayat. Gak ada yang melayat. Akhirnya istrinya manggil orang disuruh merawat jenazahnya. Ketika sudah dirawat, dimandikan, dikafani, habis itu dibawa ke musola. Tinggal menyolatinya. Ternyata tetap nggak ada yang menyolati, nggak ada yang mau datang. Akhirnya kepegelen istrinya ditaruh di jalan, digledakno di jalan itu ya. Kata istrinya, wis biarlah wis. Kalau memang nggak ada yang melayan, nggak ada yang ngurusi, taruh aja wis di jalan, biar jadi pelajaran bagi yang lain bahwasanya orang sing gene mabuk nanti kayak suami saya ini. Ya gitu, tinggal wis, ledakan di jalan. Nah, ternyata di sisi lain orang yang alim yang waliullah tadi yang nggak pernah keluar tadi, mimpi bolak-balik mimpi di malam itu disuruh mengurus jenazahnya, mensolati waliullah yang meninggal hari itu. Akhirnya keluar orang ini, keluar kampung tanya-tanya. Saya mimpi berkali-kali disuruh mensolati ada waliullah yang meninggal hari ini di kampung ini. Akhirnya karena orang ini nggak pernah keluar, orang kampung ada yang tahu, menyampaikan semuanya. Akhirnya pada keluar semuanya. Aduh, nggak tahu saya metu, kok tumben. Wah, akhirnya tanya loh, ya nggak pernah keluar kok tumben keluar. Iya, saya mimpi berkali-kali. Hari ini disuruh mensolati ada waliullah kekasih Allah yang meninggal hari ini. Siapa yang meninggal hari ini? Ono Ustaz. Sapa rek ono Ustaz? Mati ya?
Gak ono oh mungkin di kampung sebelah dicari, nggak ada. Kampung sebelahnya lagi nggak ada yai, nggak ada orang meninggal hari ini. Yang meninggal hanya orang sing gene mabuk tok iki. Nah itu akhirnya sik antarkan saya ke keluarganya. Orang yang biasa mabuk ini, karena yang meninggal hanya itu. Akhirnya diantar ke istrinya. Terus ditanya sama istrinya, Bu, suaminya ibu ini punya amalan apa? Yai, suami saya ini amalannya ya mabuk itu aja. Loh bukan, maksudnya bukan amalan sing jelek, amalannya bagus. Punya amalan apa yang bagus? Karena sejelek-jelek orang pasti punya amalan baik. Gak mungkin jelek-jelek orang terus welek atau enggak, mungkin mesti punya amalan baik. Akhirnya diingat-ingat, oh ini amalan baik suami saya nggak ada orang tahu. Suami saya ini walaupun beliaunya ini tiap malam mabuk, jadi mabuknya itu pokok marisa itu ya sampai malam. Nah itu. Tapi beliaunya tetap sholat 5 waktu. Wah, diki mabuk sholat 5 waktu nih. Apalagi kita gak mabuk, katanya gak sholat 5 waktu berarti kalah sama orang ini. Tetap sholat 5 waktu. Tapi karena dia ini memang kecanduan, ya kayak orang narkoba itu kan kecanduan ya kadang-kadang ya. Dan juga kalau setiap malam habis mabuk menjelang mau subuh dia sholat tahajud dan taubat, nangis-nangis sama Allah. Ini yang nggak ada orang tahu. Jadi beliaunya selalu bilang seperti ini, ya Allah, kenapa sulit sekali bagi saya menghentikan minum-minuman ini. Ya Allah, sekampung ini sudah nggak ada yang suka sama saya. Ya Allah, hanya Engkau yang selalu bersama saya. Mohon ampuni dosaku ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi pokoknya si Allah, dia punya Allah, setiap malam punya Allah. Taubat, nangis, ya. Itu. Yang kedua, amalan baik suami saya ini adalah beliaunya kepada anak yatim selalu ngopeni. Apa ngopeni itu? Ini bahasa Indonesia gak jelas kabeh. Ngopeni itu apa? Apa ngopeni itu? Merawat nggih. Wis pokoke gitulah ngopeni lah. Wis kadang-kadang ada yang enggak ketemu bahasa Indonesianya itu. Bahasa Indonesia kunduran mobil sampai sekarang yang enggak tahu saya nggih. Nggih. Itu katutan duit itu sampai sekarang ya belum ketemu. Nggih, itulah ngopeni anak yatim. Jadi ada anak yatim dirawat, terus dibayarkan sekolahnya, terus kalau sudah dewasa dicarikan pekerjaan, sampai ketemu pekerjaan, sampai menikah baru cari yatim lain. Jadi gitu. Pada anak yatim seperti itu. Katanya Pak Yai tadi akhirnya, oh ya ini yang membuat suami ibu ini dikasih sayang sama Allah. Malam yarham wala yurham. Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka Allah tidak akan menyayangi. Nah, jadi karena orang ini kasih sayangnya kepada anak itu luar biasa, maka Allah pun menyayangi orang ini. Tapi jangan salah fokus, engko itu berarti mabuk narkoba iki. Iki keliru namanya iki, salah fokus. Hati-hati dengan cerita-cerita salah fokus. Saya juga pernah mendengar cerita ini. Ono PSK ngekei minum anjing mlebu swarga jarene. Waduh, kok fokusnya PSK nih? Kan ini rada bahaya ini. Jadi harusnya fokusnya sama apanya? Ngasih minum anjingnya. Kalau ini tadi fokusnya sama yatimnya, ngasih apa? Ngopeni anak yatimnya sama taubatnya. Jadi makanya kemarin ada yang nge-share, mungkin ada yang pernah di-share juga, berarti kayaknya banyak nge-share. Ada foto gambar orang ngasih sedekah ke ibu-ibu yang ada di kampung koyo omahe seng-sengan gitu ya. Ngasihkan gini terus difoto. Tanpa tersadari ternyata katut ikut ke foto pating cerendel. Ada yang tahu nggak kiriman itu? Oh nggak tahu ya. Nanti aja terakhir saya tunjukkan insya Allah ya. Nanti kira-kira fokusnya yang mana? Insya Allah. Karena ini masih tak buat ngerekam. Nah, jadi hati-hati dengan salah fokus. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang ini tadi adalah sejelek-jelek orang kalau sudah mau tobat, innahu huwat tawwabur rahim. Allah kan maha tobat. Allah kan maha penerima tobat. Jadi Allah itu suka sama orang yang tobat. Doa setelahnya wudu itu apa? Apa ya? Kata-kata yuhibbul mutatahhirin. Suka orang yang bersuci, mensucikan dirinya.
ya. Jadi dari dosa. Jadi dengan istighfar itu. Maka yang tadinya berbuat buruk jadi dibalik jadi kebaikan. Jadi keburukan yang kepreset misalkan ya. Aduh kok goromen sih. Terus istighfar astagfirullahaladzim. Lah, buruknya ini jadi dibalik jadi kebaikan. Kalau sudah diistighfari. Makanya sangat bahagia orang yang di akhirat ketika melihat catatan amalnya, iki lho bukumu. Dibuka istighfar, buka meneh istighfar, buka meneh. Itu seneng itu. Paling senengnya orang adalah setiap buka lembaran catatan amalnya banyak istighfarnya. Makanya salah satu amalan ketika malam Lailatul Qadar turun, Aisyah tanya kepada Rasulullah. Kalau ini bukan lari-lari ya, ini tanya kalau ini ya. Nanti kalau lari-lari itu yang lagu itu ya. Kalau ini ditanya, wahai Rasulullah, ketika saya di malam kok menemukan di situ ada Lailatul Qadar turun, berarti bisa dirasakan Lailatul Qadar itu ya. Ternyata kok kayaknya ini turun Lailatul Qadar. Maka apa yang saya ucapkan? Kata Rasulullah apa? Ucapkanlah doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kira-kira doa minta rezeki apa minta jodoh? Nah, minta ampun berarti sudah tahu semuanya. Berarti doa terbaik ketika Lailatul Qadar turun apa? Minta ampun. Apa artinya al-afu? Kan itu Allahumma innaka afuwun karim, gitu ya. Itu adalah salah satu nama Allah Asmaul Husna, al-afu. Apa artinya al-afu? Ayo. Maha pengampun, salah. Ayo ini kuis, ya. Dapat hadiah. Oh, udah dapat hadiah, enggak ada hadiahnya. Apa? Pemaaf. Al-afu artinya maha pemaaf. Kalau al-ghaffar, maha pengampun. Apa bedanya pengampun sama pemaaf? Tak ampuni kon, tak maafna kon. Kok beda? Apa bedanya pengampun dan pemaaf? Ayo, apa bedanya pengampun dan pemaaf? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Kalau pemaaf dilupakan. Kalau pengampun ya. Jadi, okay. Jadi kalau saya dulu pernah ngaji itu gini, Al-Ghaffar itu ada yang mengatakan juga ini, Ghaffar itu penutup, tutup. Jadi kalau Ghaffar itu ditutup aja, kakek tahu dosa nih. Tapi suatu saat dibuka lagi ketemu meneh dosa nih. Al-Ghaffar. Ya, jadi diampuni itu masih ada, dosanya itu masih ada. Tapi kalau al-afu dimaafkan itu dihilangkan wis. Ya kayak gini set hilang wis, yes nggak ada wis. Itu al-afu, maaf. Nah, maka disuruh membaca banyak-banyak doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apalagi sambil nangis, usip itu. Kenapa? Barang siapa yang banyak nangis di dunia, maka di akhirat banyak tersenyum. Barang siapa yang banyak tertawa di dunia, maka di akhirat akan banyak menangis. Nah, makanya kalau di dunia ini yang bagus adalah banyak menangis. Tapi bukan menangisi bukan menangisi nasib, menangisi diputus. Waduh, itu menangis yang enggak sih gitu ya. Bukan menangisi yang masalah dunia, tidak. Tapi menangisi dosa. Jadi gak banyak. Karena apa? Tertawa itu dapat mematikan hati. Tertawa itu dapat mematikan hati. Hati-hati dengan banyak tertawa. Ya itu tadi loh. Itu insya Allah pernah disampaikan guru saya dulu gitu. Si ojo kaken guyu. Apalagi guyu yang lakak-lakak. Kata guru saya dulu gitu. Lakak-lakak itu apa? Tertawa, terbahak-bahak gitu. Pokoknya saya ingatnya guru saya ya ngomongnya tak sampaikan di sini baru tak bahasa Indonesia kan itu aja ya. Jadi kalau tertawa yang terbahak-bahak itu lebih berbahaya. Makanya Rasulullah tidak pernah tertawa yang sampai terbahak-bahak, enggak pernah. Minimal sampai kelihatan giginya saja. Itu pun enggak sampai keluar suaranya. Jadi rata-rata tersenyum. Tersenyum, ya. Tidak sampai terbahak-bahak. Biasanya terbahak-bahak itu apa? Kalau lihat yang lucu-lucu ya. Itu, maka hindari banyak tertawa, seringlah banyak menangis. Kalau banyak menangis itu berarti ingatnya dosa. Insya Allah kalau banyak menangisi dosa, akhirnya karena ditangisi di sini tidak sampai akhirnya nanti di akhirat jadi nangis.
Kenapa? Karena sudah diampuni di sini, sana enggak. Sana wis panggene tertawa to wis. Itu. Nggih, itu. Lah, di malam Lailatul Qadar insyaallah 15 menit lagi. Di malam Lailatul Qadar ternyata ketika sudah ditentukan malam 17 iki Lailatul Qadar mudhun, misalkan ya, misalkan. Maka di malam 27 mulai maghrib malaikat sudah bersiap-siap. Makanya kan dunia ini penuh malaikat, iya kan ya? Sampai sesek-sesekan nanti. Saking banyaknya malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar. Maka sudah siap-siap, sudah mulai terbenamnya matahari. Ini malaikat Jibril pemimpinnya sudah. Ayo malaikat siap, wis mudhun iki malam itu. Hari ini malam Lailatul Qadar mudhun. Turun. Ketika mau turun, malaikat ada yang bertanya, wahai malaikat Jibril, apa yang dilakukan Allah ketika malam Lailatul Qadar seperti ini? Nanti ini apa yang dilakukan Allah? Allah akan mengampuni semua dosanya umat Nabi Muhammad. Diampuni semua dosanya. Jadi walaupun yang nggak bangun tetap diampuni. Yang bangun spesial dapat ibadah sama dengan 83 tahun. Spesial bagi yang bangun. Yang nggak bangun tetap diampuni dosanya. Kecuali 4 orang. 4 orang ini nggak diampuni dosanya. Maka kalau ada 4 ini di dalam diri kita, wis ndang-ndang tobat wis. Siapa tahu malam Lailatul Qadar belum turun, kan itu ya. Siapa? 1 pemabuk atau peminum khamr. Kalau sekarang tidak hanya pemabuk berarti apa? Kalau dulu kan mabuk doa ya. Dulu di zaman Rasulullah mabuk hanya khamr saja. Kalau sekarang berarti bisa jadi narkoba. Ya, kalau sudah narkoba, ya wis segera tobat aja. Ya. Semoga di sini tidak ada yang pernah kena narkoba di sini. Ya. Ada nggak? Kalau narkode kayaknya ada di sini. Narkode itu biasa. Apa narkode itu? Ya suka perempuan itu ya narkode. Ya. Jadi kalau sudah biasa sudah kecanduan narkoba maka tidak ada ampunan bagi orang itu ketika malam Lailatul Qadar turun. Nomor 1 itu. Nomor 2, orang yang durhaka kepada orang tua. Nggak dapat ampun itu. Yang mungkin sekarang lagi kayak nyopo sama orang tuanya, lagi marah-marahan. Nah, karena rawan sekali kalau di rumah itu ya. Jadi opo didik kami ini sik turu wae poso. Waduh langsung ya. Itu biasanya. Itu pokoknya kepada orang tua itu sing ngalah wis. Alhamdulillah bener ini. Kayak karena ayah saya sudah nggak ada kan. Jadi saya dulu itu masih ingat kata-katanya, ya Allah. Ada orang bikin status gitu lah yang syahwat statusnya gini. Saya rindu dioceh dimarahi sama orang tua. Karena tapi waktu itu memang orang tua sudah nggak ada. Jadi dimarahi itu bisa dirindukan. Makanya jangan kalau sekarang masih punya orang tua terus marah-marah itu di rumah, ya Allah. Suatu saat kata-kata ini saya rindukan. Ya gitu aja. Jadi gak situ ngamuk. Nggih, jangan ngamuk. Bu, amen iki kudu ngerteni anak. Wong tuwek waduh. Wong tuwek dituturi. Amen yo Allah tak kandhani. Aku mang mari ngaji. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh wis. Wong tuane di waqala Rasulullah. Yes, itu walaupun hafal hadis tapi lek wong tuane digitukan aduh wis ndak ada. Orang tua itu utama, pengen sukses itu di orang tua. Makanya kuncinya sukses di orang tua. Tidak ada amalan yang mendatangkan ridho kecuali 1. Ridho wa fi ridhol walidain. Jadi hanya amalan kepada orang tua yang bisa menurunkan ridho Allah. Makanya ada tips agar setiap amalan yang kita lakukan itu jadi berkualitas. Jadi misalkan ono emas, aku duwe emas saiki. Agar emas ini tambah berkualitas dibungkus dengan mutiara. Wah, tambah sip kan? HP ki apik sana HP iki. Apa meneh casing iki tutuk mutiara emas iki di Dubai. Ya di Dubai saya lihat kan gitu. Saya kan hanya lihat-lihat gitu aja. Di Dubai kuwi mutiarane nempel terus gini emas waduh jadi HP ini jadi luar biasa. Lah, bisa amalan seperti itu. Wis amalan iku mang wapi terus dibungkus jadi wapi. Bagaimana caranya? Sedekah itu bagus enggak? Bagus, tapi belum tentu bisa mendatangkan ridhonya Allah. Agar bisa mendatangkan gimana? Ketika sedekah, ya Allah,
dengan sedekah ini semoga engkau ampuni orang tua saya. Wong tuane dek katutno terus. Itu jadi berkualitas. Akhirnya turun ridhonya Allah. Jadi setiap amalan kok bawa nama orang tua jadi kualitas itu. Jadi ridhonya Allah turun juga. Karena amalan yang membuat ridhonya Allah turun apa? Tentang orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtu wa sukhtil walidain. Kalau orang tua sudah murka, bahkan dulu diceritakan sama Habib Muhammad, misalkan ada orang mulai ibadah sampai subuh, tapi mari subuh tukaran sama orang tuanya wis kena gunane bengi Bang. Jadi gitu. Malam ini gak ono gunane. Allah cinta ya Allah ibadahe wong iki kira jan golek Lailatul Qadar temenan iki mulai maghrib wis jan di masjid tok itikaf sampai subuh. Ternyata habis subuh iki Allah wis seneng pol ini. Ternyata habis subuh ada cekcok sama orang tuanya. Tetap yang turun murkanya Allah, bukan hilang. Senengnya Allah itu langsung hilang kena gara-gara bertengkar sama orang tua. Begitu juga sebaliknya. Ada orang ini, waduh, gak jelas toh, mulai bengi sampai subuh ini gak jelas toh, tapi ternyata isu, terno pasar, warno, kok iki mbambanku pengen angkatno nang dhuwur, angkatno. Wis pokoknya tentang orang tua ini. Mangis sebenarnya malam ini Allah murka sama orang ini. Ya Allah, iki hamba aku gak jelas blas iki. Uripe gak ngene-ngene tok, ternyata isu-isu bantu orang tuanya. Orang tuanya ridho, Allah jadi ridho. Tapi ya jangan terus gak ibadah. Kok meni aku ngeterno nang pasar, jangan. Maksudnya bukan itu. Jadi ya takut ya kalau gitu lah. Kalau jam 3 wis mati apa sampean? Mending ngeterno nafas. Ternyata jam 3 meninggal. Nyenyek itu Nah, maka ya baik terus tapi tetap kepada orang tua baik. Makanya kalau kepada orang tua cukup orang tua itu seneng, iku wis bagus kan. Maka saya yang selalu saya ingat-ingat adalah kisahnya Habib Muhammad guru saya sendiri. Itu mungkin ada yang tahu di sini Mas Manu mungkin tahu ya. Dulu Nawa Ijrasik pertama kali dulu. Ada kisahnya yang tentang orang tua itu, saya pas hadir itu cuman sedikit orangnya, nggak banyak Nawa Ijrah pertama dulu. Karena sudah banyak hampir semasjid kan. Itu masih ingat tentang kisah orang tuanya Habib Muhammad itu. Jadi ketika orang kalau sudah ngefan ya, orang kalau sudah seweneng itu kan kopinya ketemu. Lah, ada waliullah Habib Umar bin Hafiz, itu kan beliaunya kan hafal 100.000 hadis sak sanad-sanadnya. Jadi an ini sampai 1000 hadis. Rata-rata kan an ini waqala Rasulullah SAW, an ini kan maksudnya cuma satu. Itu saking hafalnya, hadis umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, pokoknya luar biasa waliullah. Si beliaunya ngefans sekali sama Umar bin Hafiz. Lah beliaunya ke Indonesia setahun sekali. Pas setahun sekali itu di Surabaya, benon Habib Umar bin Hafiz, waduh senang wis ribuan orang pasti ke sana. Tapi nanti pas bertempatnya di rumah saya, gua amen nang kono kok iso ketemu Habib. Waduh sewenang pikirannya sedih ini. Hari itu ditunggu-tunggu sama Habib Muhammad. Ternyata pas hari dernya, hari H, hari H-nya itu pas hari H-nya ternyata di Pasuruan banjir. Karena di Pasuruan banjir, akhirnya sama ibunya, loh, tinandile Surabaya Bu, laporan Surabaya, ketemu Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Iki ngene lho le, omahe masmu sing di Pasuruan iki kena banjir. Saiki nang kono ae. Ewang ngono di kono ngepel. Ya Allah, gandeng-gandeng ngepel. Gak sip. Terus gini, wis aduh, ya apa? Bingung kan akhirnya. Salaman sama wali karena sudah wis pompong di omahe koncone langsung nanti bisa salaman wis gak usah oyo-oyoan ribuan ndak usah tapi langsung pas di rumahnya itu bisa salaman sama wali sama ngepel. Ayo jauh nggak ngepel ambek salaman ambek wali, waduh jauh ini. Wis gini aja Bu, saya tak nyewa 10 orang biar ngepel di rumahnya kakak di Pasuruan. Nanti tak bayar ke 10 orang itu. Gimana? Gak usah. Iki omahe masmu dhewe. Ya apa-apa sing ngepel kok 3 orang. Kamu sama ini. Jadi 3 orang kok ngepel. Waduh, jadi bingung wis. Iki di omahe gak tau ngepel, iki
saiki ngepel omahe wong, waduh kacau wis pikirannya. Akhirnya karena posisi bingung, wis le ngene lho. Sampeyan nang Pasurane pokoke. Engko tak dongakno ketemu dhewe. Jadi gitu. Engko tak dongakno ketemu dhewe. Jadi apa Habib Muhammad gini, ya Allah. Dikon ngepel mek didongakno ngono tok engko ketemu dhewe. Jadi ndongone tidak sing nggawa sajadah terus ya Allah ya Tuhan kami. Tidak. Ndongone mek engko tak dongakno ketemu dhewe. Ya Allah mek ngono tok ndongone. Jadi akhirnya iki ngamuk ya tetep ngene, gak ngamuk tetep ngene. Akhirnya ke Pasuruan wis ngepel wis gandeng-gandeng ngepel. Gimana kan ganteng ya. Itu akhirnya ngepel, besoknya ketemu sama teman-temannya. Konan di wingi Kak. Melok nang Surabaya. Swingi Habib Umar bin Hafiz. Sik stop. Ojo ngomong ngono. Kon gak harus rasane ngepel kon iki. Jadi wis ojo cerita wis mending gak usah cerita wis. Wis gak iso wis ndak bisa wis kadung kecewa pol kan itu ya. Akhirnya ngepel. Ternyata 2 bulan setelahnya itu Habib Jamal dari Batu ya, Habib Jamal bilang ke Habib Muhammad, "Ben melu aku." Habib Umar bin Hafiz tahun ini datang 2 kali. Waduh, yus iki apa wis kesempatan ini wis. Akhirnya sewenang. Doanya cuma satu, muga-muga di Pasuruan kena banjir. Semoga di Pasuruan nggak ada banjir. Akhirnya mendekati hari H, katanya Habib Muhammad sing dilihat itu hanya BMKG. Sing delok banjir. Iki pokok banjir mana salamat ngepel mana ini. Saya waktu itu Habib Muhammad itu pokoknya paling benci dengan Pasuruan ini. Kok pokok banjir ngepel mana. Ternyata hari itu tidak ada banjir. Akhirnya Habib Jamal sama Habib Muhammad sudah ada di lokasi. Tapi karena ribuan orang yang datang, ya jangan tahu sendiri ya kalau Habib Umar bin Hafiz kalau bang di Jakarta aja segitu, wah ditunggu-tunggu kan itu ya di apa di Istiqlal itu segitu nggak bisa wis kayaknya. Akhirnya waduh hanya bisa memandang saja. Insya Allah hanya bisa memandang saja. Terus habis itu beliaunya ke masjid. Diam gini wis gak apa-apa wis iso memandang wis. Alhamdulillah. Waktu itu insya Allah bisa salaman juga mungkin, tapi salaman yang geruntelan gitu. Nah, nggak lama kemudian ternyata ada anak kecil lewat. Habib Muhammad bin Anis ada nggak? Habib Muhammad bin Anis. Gini. Oh nyeluk jeneng kon. Kau tuh dikek kualat. Saya masih ingat ceritanya. Gini, ono apa? Dicari Habib Jamal. Mau dipertemukan sama Habib Umar bin Hafiz. Langsung dedek. Langsung inget apa? Doa ibunya. Ternyata habis itu dipertemukan beneran sama Habib Umar. Bahkan Habib Umar langsung memandang Habib Muhammad gini, anak ini suruh ikut ke Tarim, ke Yaman, mondok di tempat saya. Jadi padahal kalau daftar ke pondoknya Habib Umar itu seleksian, berapa ribu orang seleksi cuma ini yang lolos. Habib Muhammad tidak seleksian tapi undangan. Habib Jamal ini ikut ke sana, gitu. Diundang, wis gak seleksian, wis diundang. Langsung itu, ya Allah ternyata doanya ibu itu tidak perlu mengandung metenteng. Apa mengandung metenteng itu ya? Mengandung yang ya Allah, ya Tuhan. Itu nggak perlu gitu wes. Sekon kok. Kalau katanya Habib Muhammad itu, makanya cerita ini sudah diedit jadi bagus. Dieditnya itu bagus jadi gini. Kalau itu waktu itu ceritanya gini, misalkan di hitam itu mengen itu loh. Misalkan kalau didesikkan apa desik itu. Sing di kalemno itu loh, ambil hitam putih itu, kan kok ketemu dewi. Ada kan itu ya, kan kok ketemu dewi. Ya kan gitu. Kan misalnya film kan itu inget itunya ya. Kan ketemu, waduh, ternyata masih ndonga ambek ngene tok ini luar biasa. Itu orang tua. Makanya di Ramadan ini ada kisah yang insya Allah semuanya sudah tahu. Malaikat Nabi Muhammad pas naik mimbar ya. Pertama, amin. Naik kedua, amin. Naik ketiga, amin. Semuanya. Dengaran Nabi Muhammad, Rasulullah kok bilang amin. Nah, ketika ditanya, Rasulullah tadi kok bilang amin apa? Iya, ketika naik mimbar pertama ada malaikat Jibril berdoa. Bayangkan, sing donga malaikat sing ngamini Rasulullah, iso gak double mustajab itu. Sing donga malaikat gak punya dosa yang ngamini orang termulia sedunia. Doanya apa? Barang siapa yang Ramadan tidak diampuni dosanya, semoga dia masuk neraka. Insya Allah seperti itu ya. Diamini. Waduh, ini poli. Makanya kalau nggak diampuni dosanya, waduh, bahaya ini.
Terus ada doa lagi, barang siapa yang masih menemui orang tuanya tapi surga tidak bisa diraihnya. Nah, semoga masuk, insya Allah semoga masuk neraka juga. Diamini, ayo. Makanya hati-hati dengan itu. Oke. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan. Jadi kalau sama orang tuanya masih kurang baik, ngalah aja, sama orang tua itu ngalah aja. Oke, semoga mendapatkan. Pesannya guru saya dulu itu kalau ada kepada orang tua itu gini, disuruh target. Misalkan anaknya 5, ya apa carane wong tuamu awakmu sing paling disenengi. Kalau bisa gitu. Riya itu nggak boleh, kecuali riya sama orang tua itu boleh. Contoh riya sama orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Tadarus kan ya di rumah mau Quran Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikan nas. Min. Qul a'udzu birabbin nas. Waduh rek anakku rek. Riya kan ana wong tuane mara mangi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada orang tuanya langsung ngono. Waduh anakku rek. Ya riya kan? Boleh. Kalau kepada orang tua riya itu boleh. Katanya Habib Novel, riya seperti ini pun boleh. Aku sedekah. Engko wong-wong mesti ero aku iki anake wong iki. Jadi sing diunggulkan biar apa? Orang, oh iki anak iki. Ya ro aku iki sing gene bersih-bersih masjid iki anak iki. Jadi sing bagus kan orang tuanya. Itu boleh akhirnya. Riya tapi agar orang tuanya yang itu boleh. Saking memuliakan orang tua. Makanya tidak diampuni dosanya ketika Lailatul Qadar turun, dia durhaka sama orang tua. Minta ampun. Mana yang benar? Orang tua ngerteni anak, apa anak ngerteni orang tua? Ini yang sudah jadi orang tua ini pasti tahu ini. Okay? Ayo, mana yang benar? Anaknya ngerteni orang tuanya, apa orang tuanya ngerteni anaknya? Iya. Kalau kita harus gitu maksudnya. Tapi kalau yang harus orang tua, ya nggak boleh gitu. Yumna, kamu harus mengerti saya. Nggak bisa. Ya, kalau orang tuanya harus sadar diri juga. Kita kan sebagai anak sekarang, maka kita harus mengerti orang tua. Oh, ya sih, namanya orang sudah tua itu seperti itu. Makanya nggak boleh membentak, karena orang tuanya kalau dibentak itu langsung deg-deg ke hatinya langsung, baper. Yang ketiga, waduh, ini pas ini. Yang ketiga, bener ya? Ada 4 orang yang nggak diampuni ketika malam Lailatul Qadar. Yang pertama siapa? Pemabuk minuman khamr, narkoba kalau sekarang. Kedua, orang yang durhaka sama orang tua. Yang ketiga, pemutus silaturahim. Berarti apa? Gak nyopo. Iya kan? Gak nyopo. Gak menyapa sama sesama muslim. Memutus silaturahim. Dulu sering ada kata-kata gini. Aku ora kate ngedek omahe. Waduh kan dulu wis kadung mangkel. Iku biasanya cirine wis kadung mangkel kan gitu ya. Ora kate aku ngedek omahe. Deke sak kencur ngono. Waduh. Jadi itu mulai rumangsa, nggih. Tadi kan langsa, ini mulai rumangsa. Wis bahasa Indonesia apa ini? Pokoknya ketika sudah mulai rumangsa dirinya itu orang tua, ya kudune dheke sing enom sing nang kene. Lha apa aku njak sepuro nang. Waduh wis salamat sudah wis. Iblis itu laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan setahu saya iblis nih. Kalau iblis itu berarti laki-laki. Jadi kalau iblis itu loh gurunya malaikat. Ya. Malaikat di surga punya guru namanya iblis itu. Ketika sudah sombong, iblis itu kan ada yang mengatakan rajanya setan, jadi rojone. Ya sama aja sama setan iblis itu alali wasobi itu keluarga itu. Kakaknya sama. Wis pokoknya itu semuanya itu ketika dia jadi orang mulia di surga, tapi ketika sudah mulai rumangsa tadi, ya wis rumangsa dhek api, gak gelem sujud nang Nabi Adam, tetap langsung anjlok, turun sudah. Maka ketika orang itu sudah merasa wis pasti orang itu kalau sudah ndak tawadhu, man tawadhu arfa'ahu. Orang yang tawadhu diangkat derajatnya. Tapi orang yang sombong wis mudhun wis langsung. Nah, ketika orang yang mutus silaturahmi rata-rata gara-gara sombongnya. Iya kan ya? Coba ngalah, mesti nggak mutus silaturahmi. Jadi orang yang ngalahan itu insya Allah nanti Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi jangan yang memutus silaturahmi langsung aja. Assalamualaikum, ya apa kabar? Ya itu saya wis lupa. Pahalanya besar orang yang nyambung silaturahmi. Atau gak nyambung, pokoknya silaturahmi. Jadi salaman itu dosanya besar itu. Sekarang ya gampang. WA doa assalamualaikum, ya apa kabar? Itu sudah silaturahmi itu.
Apa kabar sehat ah? Wah, gitu toh cukup ikut silaturahmi sudah. Terus yang terakhir adalah orang yang suka berkelahi. Tukaran ya seneng ini. Bukan tukaran uang ya, tukaran nomor gelut itu loh ya. Tukaran uang. Ada di sini yang suka tukaran. Biasanya yang rotok temperamen ini gampang tukaran ya. Semoga tidak ya. Gampang mencucu itu loh, kan tukaran itu hasilnya ya. Semoga di sini tidak ada yang gampang tukaran. Kalau gampang tukaran, maka tidak ada maaf bagimu ketika Lailatul Qadar turun. Jadi jadilah orang yang gampang pemaaf. Ra'fah seperti Rasulullah gampang. Itu sing enakan itu loh. Insya Allah lebih sehat daripada orang tukaran. Jenengan teliti ya. Pemarah, orang yang suka berkelahi, pemarah sama orang yang sabar. Jadi ada pahala lebih sedih nggak Pak ya? Nanggungi. Ada pahala yang gini. Ada pahala yang besarnya itu tidak keluar nominalnya. Karena setiap harta itu kan ada nominalnya. Sampean punya uang berapa? Saya 1 juta. Kalau sampean, saya 1 miliar saya. Kan saya ada nominalnya itu. Jenengan, saya 1 triliun. Kan saya tetap nominal walaupun triliun. Kalau jenengan, saya 1 ziliun. Ziliun kan atasnya triliun ya. Kan saya ada nominalnya. Kalau sampean, gak iso ngitung aku. Ya ini nominalnya berarti kan. Lah ada pahala yang kayak gitu, nggak ada nominalnya. Insya Allah ada 2 amalan yang tidak ada nominalnya pahalanya. Apa? 1 puasa. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang memberinya pahala. Loh kan nggak ada nominalnya itu. Berarti pahalanya bisa luar biasa, tergantung kualitas puasanya. Sama pahala sabar di Al-Qur'an ada itu. Oke, cuma saya bukan adidaya atau apa. Jadi Al-Qur'an surat ini, ayat ini rodok minggir didik nggak bisa. Pokoknya di Al-Qur'an ada, saya lupa ayatnya. Itu pahala sabar itu termasuk tidak ada nominalnya. Makanya orang yang mungkin temperamen harus dirubah bagaimana caranya agar jadi orang sabar. Karena orang temperamen, orang yang pemarah sama orang sabar jauh. Misalkan dari penyakit yang gampang terserang yang mana? Pasti yang pemarahnya. Karena imunnya rendah. Sabar kuat imunnya, kan itu. Terus dari segi rezeki, logika ya. Ada 2 warung. Podo-podo total takjilan misalkan sekarang. Tuku apa Mbak? Cepet datang milih lah maghrib iki. Misalkan lo ya. Terus satunya lagi, Mas nopo? Monggo pun milih sak kersa. Oh niki ya niki. Ya kan berarti ayo. Kira-kira misalkan jenengan besoknya beli lagi milih yang mana? Yang sabar kan? Berarti orang pemarah sama orang sabar rezekinya banyakan mana? Gampangan diparani rezeki itu yang mana? Yang sabar itu logika wis. Cari yang logika. Jenengan kalau makanan kan langsung nyambung kan. Lah, itu aja sudah logika sudah. Makanya pemarah sabar jauh lah. Jauh. Semoga kita jadikan orang-orang sabar dan mendapatkan wujudnya sabar. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Cirinya apa? Yang paling mencolok cirinya adalah perubahan. Baik dari ibadahnya ataupun dari hati sifat karakternya itu berubah. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.